Halo, berjumpa lagi dengan channel kita Gavesa Elektronik. Kali ini kita membuat video tips untuk servis power TD. Kali ini yang buat sampel kit power FP 10.000 Cina yang kebetulan selesai kita servis. Di sini nanti kita akan sedikit memberi tips cara simple servis power ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Ini sudah kami siapkan skema untuk FP lab groupen, FP 10.000 lab groupen asli. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan. Saya zoom dulu. Ini nanti kita akan sedikit menjelaskan titik-titik ukur krusial, terutama bagian TD-nya. Ini bagian TD. Ini driver gate untuk MOSFET-nya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Coba kita zoom. Nah, ini sebelum kita melakukan pengetesan atau menyalakan power ini, alangkah baiknya kita harus mengecek satu persatu dulu tegangan antara driver gate dan ini PWM paling utama. Kita awali dari bagian power kelas AB-nya. Ini kelas AB-nya pertama kali sebelum kita tes running atau kita nyalakan power, transistor ini adalah transistor muting power. Nah, perhatikan kursornya. Ini Q39 di skema lab groupen asli. Letaknya untuk kit yang Cina ini di sekitar sini. Maaf nih agak gelap. Nah, ini transistor ini kolektor emitternya kita shortkan dulu. Ini bertujuan untuk mematikan power kelas AB-nya. Jadi ini emitter sama kolektor ini di-shortkan dulu supaya powernya dalam mode muting, sehingga kita bisa leluasa untuk melakukan pengetesan tegangan-tegangan di blok PWM maupun di blok driver gate atau driver MOSFET ini. Driver gate atau driver MOSFET ini. Nah, posisi muting. Ini di jumper dulu. Ini saya jumper pakai timah. Ini kit yang saya siapkan. Ini sudah ada tegangan eksternal. Jadi tidak pakai power supply utama si power ya. Biar lebih simple. Ini pakai tegangan luar. Ini posisi masih saya jumper. Nah, ini mutingnya masih saya jumper. Nah, nanti kita nyalakan sambil kita ukur tegangannya. Jadi kalau tegangan ini semua sudah normal, meminimalisirkan kesalahan bagian TD-nya. Jadi resiko MOSFET jebol saat tes itu sangat minim. Jadi kita siapkan dulu pengukuran tegangan yang paling utama bagian TD-nya. Jadi ini kita anggap kelas AB-nya sudah normal ya. Sudah normal.
kita tes poin bagian TD-nya. Coba sekarang kita nyalakan. Ini tester untuk mengukur tegangan. Mudah-mudahan kelihatan. Soalnya kamera HP-nya tidak ada yang megangin, harus posisi standby. Nah, ini sekarang kita nyalakan. Nah, ini sudah ada tegangan. Sebaiknya untuk sekedar tes itu menggunakan tegangan kecil saja. Ini saya memakai tegangan CT 110. 110. Jadi lebih minim kerusakan kalau masih ada trouble. Jadi kalau kit ini masih trouble, masih kurang sempurna saat kita servis, kalau pakai tegangan 110 nanti sangat minim kerusakan yang fatal lagi. Nah, sekarang kita ukur ini pin PWM paling utama itu, ini saya zoom, ini bagian PWM plus. Nah, PWM plus, perhatikan gambar layar monitor komputer. Kita ukur pin 1 sama pin 4 paling utama ini. Pin 1 sama pin 4 PWM plus. Coba kita ukur. Pin satunya itu plus. Pin 1 sama pin 4. Nah, itu harus terbaca, perhatikan itu tester. Harus terbaca minimal 25 volt, maksimal itu sekitar 28 sampai 29 volt. Normalnya segitu. Nah, ini berarti sudah normal. Ini posisi power masih demuting ya. Terus kita juga harus cek ini tegangan PWM paling utama ini. Untuk PWM negatif itu pin satunya juga negatif, pin 4-nya positif. Nah, itu juga terbaca 27. Minimal 25 sampai 25 volt, maksimal 28 volt sampai 29. Tapi rata-rata yang paling bagus itu di 27 volt sesuai desainnya. Terus sekarang kita lanjutkan ini. Kita lanjutkan tegangan preregulator. Nih, preregulator gate driver. Gate driver atau driver untuk MOSFET TD-nya. Ini pengukurannya kita di Elco 470 mikro 40 volt ini C16. Nah, ini C16. Kita zoom. Ini C16. Nah, kalau dikitnya ini Elco ini sama ini untuk bagian negatif, ini untuk bagian positif. Nah, ini Elco ini. Coba kita ukur tegangannya. Jadi ini masih posisi muting ya, masih posisi muting. Ini pin yang negatif. Nah, ini posisi muting. Posisi muting harus minimal itu 10 volt. Minimal 10 volt. Posisi muting ya. Ini minimal 10 volt di Elco ini. Elco ini minimal itu 10 volt. Ini untuk yang bagian negatif. Ini kita ukur yang positif. Bagian positif. Nah, ini harus juga minimal di atas 10 volt. Di atas 10 volt. Kemudian kita lanjutkan pengukuran di bagian output regulator yang untuk menyuplai bagian driver gate atau driver MOSFET-nya. Nah, ini titik pengukuran bagian
negatif atau positif sama saja. Ini sirkuit bagian negatif. Nah, negatif. Coba kita lebih dekatkan. Nah, ini bagian negatif. Ini bagian positif. Nah, sama saja. Jadi nanti nilai tegangannya itu harus sama, negatif sama positif. Ngukurnya di ini probe negatifnya di pin ini TRBC 557, pin positifnya di BC 547. Pin probe maksudnya, probe testernya ini. Nah, probe testernya nih, atau di ini MOSFET driver gate-nya juga bisa. Pokoknya jalur ini untuk negatif probe, ini untuk positif probe. Nah, coba kita ukur bagian positif. Ini bagian positifnya kita ukur. Nah, itu harus ada tegangan 8,6, minimal 8 volt. Ini juga yang ini tadi yang saya ukur yang positif, ini yang negatif. Juga ada 8,6, minimal juga 8 volt. Nanti baru bisa running. Nah, kalau ini tegangan ini tidak keluar atau drop, bisa kita cek ini dari sirkuit regulatornya. Coba kita geser. Nah, ini kalau tegangan ini ada, misal tadi 12 volt ya, terus outputnya sini untuk driver gate ini tidak ada atau drop, bisa dicek nih Zener 9 volt 1 atau transistor ini D1691. Nah, kalau untuk ini sirkuit regulatornya ini masih sehat, Zener maupun resistor maupun transistornya itu masih bagus, coba kita cek ini yang sering mati driver MOSFET drivernya. Kalau di bawah Cina biasanya IRFU 9024 sama IRFU 024. Nah, ini biasanya ini short. Jadi sebelum running tegangan ini harus terisi 8,5 volt ya. Nah, biasanya yang trouble itu ini MOSFET ini biasanya short, atau juga bisa dari optocoupler. Nah, optocoupler ini untuk pin 5 sama pin 8 itu harus ada tegangan. Coba kita ukur. Nah, ini tegangannya ada 5,3 volt antara pin 5 sama pin 8. Nah, ini harus ada tegangan segitu, minimal 4,5 volt, ukur yang plus. Nah, ini sama, ada 5,3. Ada 5,3. Nah, jadi kalau ini pin ini sama ini tidak ada tegangan, sudah dipastikan nanti PWM tidak akan bekerja. Jadi bisa jadi ini rusak di optocouplernya, bisa rusak di ini MOSFET driver gate-nya juga bisa, transistor ini juga bisa. Jadi tegangan ini harus terpenuhi minimal 8 volt saat muting. Untuk bagian negatif juga sama. Jadi pengukurannya, ya ini bagian negatif, negatif TD-nya. Pengukurannya dari sini sama sini. Ini untuk probe negatif, untuk probe positif. Nah, setelah ini tegangannya sudah normal semua, antara tegangan PWM maupun tegangan di driver gate ini semua sudah sehat. Coba nanti langsung kita nyalakan powernya. Kita nyalakan powernya. Dengan cara melepaskan muting. Ini kita lepas mutingnya.
Kita lepas mutingnya. Nah, ini sudah nyala. Pertama kita ukur sinyal PWM-nya. Nah, ini bagian negatif. Bagian negatif harus keluar sinyal seperti ini. Ini mengukurnya. Nah, ukurnya di titik ini. Di titik ini. Ini. Coba kita tambah penerangan lampu. Agak kurang penerangannya. Tapi sedikit menghalangi layar. Coba kita lihat dulu. Nih lebih kelihatan. Kita mengukurnya di sini untuk negatif. Pin ini untuk negatif, pin ini untuk positif. Nah, untuk positif PWM-nya. Ini jangan lupa nih ground osiloskopnya digabung ke ground power. Nah, ini posisi sudah menyala. Ini PWM negatif. Usahakan PWM ini tidak getar-getar ya. PWM ini harus stabil. Karena kalau ada noise, nanti tegangan standby di sini akan sedikit naik. Tidak bisa standby sekitar 7, volt. Ini untuk positifnya. Ini untuk PWM positifnya. Ini sinyalnya naik seperti ini. Ini juga harus stabil. Jadi kalau ini stabil, nanti tegangan standby-nya juga bagus. Sekarang kita ukur tegangan standby-nya. Kalau posisi ini sudah dipastikan power kelas AB-nya normal dan juga PWM TD-nya juga normal. Nah, kita ukur standby-nya. Ini untuk negatifnya terbaca 7,7. 7,7. Positifnya juga terbaca 7,6. Selisih segitu normal. Kita ukur bias finalnya. Ini bias finalnya 047. Min sama plus harus sama. Soalnya ini power simetris. Nah, ini juga 047. Setelah itu ukur DCO. 0,07 mV. Ini sangat bagus. Nah, sudah dipastikan kalau semua sinyal PWM sudah keluar seperti ini, sudah dipastikan power sudah bunyi. Karena ini tidak ada persiapan soket untuk audio input, tidak kita input sinus untuk melakukan pengukuran output. Tapi kalau sudah seperti ini, sudah dipastikan si powernya sudah normal. Demikian sedikit tips untuk melakukan servis power kelas TD ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan semua. Kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.